Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama-sama secara online pada hari ini. Dan khususnya pada hari ini adalah Hari Bapa. Diucapkan selamat Hari Bapa kepada semua yang bergelar Bapa. Dan Tuhan memberkati Bapak-bapak sekalian. Mari kita memulakan ibadah online ini dengan doa pembukaan. Saya akan memimpin kita, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini kalau kami masih bernafas, semuanya itu karena anugerah daripadamu Tuhan. Dan kami bersyukur pada hari ini sekali lagi Tuhan kami dapat mengingati hari yang spesial, yaitu Hari Bapa. Biarlah Tuhan memberkati semua Bapak-bapak, dan juga kami memulakan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah kiranya anugerah daripada Allah Bapa menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan doa pengampunan. Bapa yang penuh kasih dan penuh dengan belas kasihan, pada peluang ibadah online hari ini, kami mahu datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan kerendahan hati. Kami mengakui bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang berdosa.
Kami mengakui seringkali kami lalai dan lari dari Engkau. Seringkali kami lebih ikut nafsu keinginan duniawi kami, mahu menjauh dari kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Kami memberontak kepadamu, kami menyakiti hati sesama kami, apalagi kami menyakiti hati-Mu. Kami mengakui bahwa telah banyak tingkah laku yang kami lakukan, menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Seringkali kami merasa mampu dan merasa kuat untuk menjalani hidup ini tanpa penyertaan-Mu. Bapa, kami sadar bahwa betapa beratnya dosa yang kami lakukan. Karena itu Bapa, mohon Engkau mengampuni dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Kami mohon belas kasih-Mu yang tidak pernah habis. Biarlah kasih karunia-Mu, darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah tercurah, membersihkan kami dari segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan sayangmu
Salam, selamat pagi, selamat beribadah. Walaupun secara online saja, kita tetap bersyukur atas kasih setianya Tuhan kita, Yesus Kristus, dan penyertanya di dalam kehidupan kita sampai pada saat hari ini. Hari ini adalah tanggal 21 bulan 6 tahun 2020. Seperti yang kita sudah sedia maklum bahwa hari ini adalah Hari Bapa. Dan di kesempatan ini saya mau mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Bapa. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita dan marilah kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau, Bapa yang baik, Allah yang mulia. Kami mau datang kepadamu Tuhan, terlebih dahulu kami mau bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih dan anugerahmu Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah dan seterusnya mendengar firman-Mu. Meskipun dalam secara online sahaja. Dan Tuhan, sekembalinya kami pada hari ini ya Bapa, kami mau datang dengan kerendahan hati kami untuk siap mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa kami di surga, pimpinlah kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berilah hamba-Mu hikmat dan kebijaksanaan dalam penyampaikan firman-Mu pada hari ini. Bapa, biarlah Engkau memakai hamba-Mu dan biarlah Engkau yang berbicara sendiri dalam hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengajak kita untuk melihat ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 22 ayat 1 hingga ayat 12. Dan saya tidak akan membaca keseluruhan ayat firman Tuhan ini, dan saya akan membacanya daripada ayat 1 dan 2 sahaja, yang mengatakan, kemudian Allah menguji kesetiaan Abraham. Allah memanggil Abraham, lalu Abraham menjawab, "Ya, aku mendengar." Ayat yang kedua, Allah berfirman, "Pergilah ke tanah Moriah dengan Ishak, anakmu yang tunggal, yang sangat engkau kasihi. Di situ, di sebuah gunung yang akan tunjukkan kepadamu, persembahkanlah anakmu sebagai korban untuk menyenangkan hatiku." Nah, saudara-saudari yang dikasih di dalam Yesus, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, saya memilih tema khotbah saya adalah tentang kesetiaan dan ketaatan seorang bapa ataupun ayah. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dalam Kejadian 22 ayat 1 hingga 12, ini mengisahkan tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Nah, yang boleh dijadikan contoh di dalam kehidupan kita semua sebagai orang-orang yang percaya. Saya percaya seluruh jemaat daripada anak-anak sekolah minggu, remaja belia, Bapak Ibu juga warga emas dapat mengikuti ibadah online ini dan mendengar firman Tuhan secara online. Nah, di kesempatan Hari Bapa ini, khusus bagi bapak-bapak, marilah kita mencontohi Abraham yang menjadi seorang bapak yang begitu setia dan taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengar tentang kisah kehidupannya melalui firman Tuhan. Di sini kita mendapat cerita yang terkenal tentang Abraham yang sanggup mempersembahkan anaknya Ishak yang sudah sewajarnya dipandang sebagai salah satu keajaiban bagi jemaat. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Abraham berkenaan dengan persembahan itu,
di dalam ayat 1 hingga 2. Inilah ujian bagi Abraham dan bagi iman Abraham. Apakah imannya begitu kuat, begitu gigih, begitu gemilang setelah lama berdiam dalam persekutuan dengan Allah. Allah mencobai dia bukan untuk menariknya kepada dosa seperti yang dilakukan oleh iblis dalam mencobai. Dan seadanya Abraham benar-benar mengorbankan anaknya Ishak, ia tidak akan membuatkan dia berdosa. Sebab perintah-perintah Allah dan membenarkan dia dan membelanya. Karena kemudian imannya dan kekuatan imannya, Abraham memperolehi pujian dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, inilah kesetiaan dan ketaatan seorang bapa yang harus kita contohi sebagai seorang bapa. Dan seterusnya saya mau mengatakan bahwa seharusnya kita yang hidup sebagai orang Kristen yang dewasa haruslah memiliki ciri-ciri kehidupan di dalam iman yang ada di dalam diri Abraham. Itulah kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Namun di kesempatan hari Bapa ini, kita akan lebih berbicara tentang konteks seorang bapa dengan mengutip dalam beberapa bahagian yang digambarkan oleh Alkitab melalui firman Tuhan. Bagaimana untuk seharusnya seorang bapa itu menjadi bapa di tengah-tengah keluarga, juga menjadi bapa dan pemimpin dalam sebuah gereja. Mari kita melihat di dalam 1 Timotius 3 ayat 12 hingga 13. Seorang penolong jemaat mestilah mempunyai seorang istri sahaja. Dia mesti tahu mendidik anak-anaknya dan mengurus rumah tangga dengan baik. Dan ayat yang ke-13. Pembantu jemaat yang menjalankan tugas dengan baik akan dihormati. Dan mereka dapat bercakap dengan kewibawaan tentang kepercayaan mereka kepada Kristus Yesus. Mari kita coba pikirkan dan renungkan bagian ayat firman Tuhan ini. Alkitab menggambarkan seorang pria sebagai seorang bapa. Bapa yang pria pertama dikatakan, aku sanggup beristri satu dan setia. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus, bahwa firman Tuhan ini bukan saja mengajar kita untuk menjadi setia kepada Tuhan, malah setia juga kepada istri kita yang satu. Nah, itulah sebab di dalam pernikahan, kesucian adalah kesetiaan terhadap pasangannya. Nah, sebagai seorang bapa, itulah ajaran Tuhan yang harus kita patuhi. Barulah kita layak untuk menjadi saksi sebagai seorang bapa di dalam Kristus. Oleh itu, saudara-saudari yang dikasihi, tanggung jawab seorang bapa bermula daripada keluarga. Dan apabila keluarga itu membangun, barulah keluarga itu dapat membangunkan masa depan gereja. Gereja akan bersinar jika seorang bapa itu bersinar di dalam rumah. Dan gereja juga akan punya masa depan jika keluarga itu juga punya masa depan di dalam kehidupan seharian. Nah, marilah kita bapak-bapak yang memainkan peranan dan tanggung jawab kita sebagai bapak. Saudara yang dikasihi di dalam Yesus, kegagalan kita di dalam keluarga juga akan menjadi batu sandungan dalam pelayanan kita. Sebagai bapa, kita harus sadar bahwa tanggung jawab di dalam pelayanan bukan hanya dilakukan oleh pastor pendeta sahaja, dan bukan dilakukan di gereja sahaja. Malah, kita sebagai bapa juga harus mengambil bahagian dalam tanggung jawab itu. Sebab itulah kita perlu mempraktiskan diri kita bermula daripada rumah dan keluarga sendiri. Nah, pada kesimpulannya Tuhan, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus. Di sini sekali lagi saya mau mengatakan poin-poin yang terdapat di dalam khotbah sepanjang dan keseluruhan khotbah saya, yaitu yang pertama, untuk menjadi seorang bapa yang dewasa, bapa yang menjadi saksi bagi semua orang dan bagi anak-anak dan keluarga sendiri adalah memiliki kesetiaan, ketaatan yang ada
pada Abraham. Dan kedua, Bapa juga harus memiliki kasih di dalam Kristus untuk mengasihi keluarga sendiri, malah untuk jemaat-jemaat yang ada di gereja. Dan Bapa juga harus menteladani Bapa di sorga. Dan inilah yang dikatakan satu ciri-ciri sebagai seorang bapa yang dewasa. Nah, semua pria dan para bapa menjadikan teladan ketika Allah menjadi bapa kita. Karena Allah bapa kita yang baik itu jauh lebih baik dari bapa duniawi. Manapun juga tidak peduli bapa yang baik dan indah sifatnya. Bila kita memusatkan pikiran kita kepada Allah Bapa, maka kita dapat merasakan kasih-Nya dan kesanggupannya sebagai seorang ayah ataupun seorang bapa. Seorang bapa menasihati kita dengan kasih. Ia membangkitkan semangat kita dan menaruh harapan atas diri kita dan ampuni kita dan menghiburkan kita ketika kita mengalami kesulitan. Allah menjadi Bapa sama itu bagi kita. Dan bahkan lebih dari itu, dialah Bapa kebenaran dan Bapa kasih dan juga Bapa penguasa dan Bapa pemelihara. Ketika Tuhan Yesus memperkenalkan Allah Bapa kepada kita, Ia menggunakan contoh yang sangat menonjol sebagai ayat emas bagi keseluruhan khotbah saya pada hari ini adalah yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 9 hingga ayat 11. Nah, yang mengatakan, Bapa yang manakah akan memberi batu kepada anaknya apabila anaknya meminta roti? Dan yang ke-10, Bapa yang manakah akan memberikan ular apabila anaknya meminta ikan? Dan yang terakhir sekali, walaupun kamu jahat, kamu tahu memberi apa yang baik kepada anak-anak kamu. Lebih-lebih lagi Bapa kamu yang di sorga, Dia akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta daripada Dia. Saya mau mencabar kepada semua bapa-bapa, mulai pada saat ini, marilah kita contohi dan teladanilah Bapa kita di sorga. Semoga kita menjadi bapa yang baik sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Kau hadir di sini.
jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Saudara-saudari sekalian, mari kita menaikkan doa Bapa kami, seterusnya doa berkat, dan amin amin 3 kali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh kebaktian selesai.